Ponsi minggu ke-6-7 ini adalah terkait dengan perancangan penelitian ya. Beberapa waktu yang lalu, yang minggu kemarin dengan Pak Kukuh kan sudah menyiapkan untuk perumusan masalah sampai kepada eksaminasi riset sebelumnya, sampai kepada hipotesa dan tujuan, mudah-mudahan sampai di situ ya materi yang diberikan oleh Pak Kukuh, sehingga dengan berbekal hipotesis dan tujuan penelitian itu Anda bisa mengembangkannya di dalam perancangan penelitian ya, termasuk dalam metode koleksi datanya. Jadi ini ya, kalau dalam skema proposal kan tentunya Anda sudah menyediakan judul pada sinopsisnya ya, masing-masing sudah memiliki judul ya, terutama poin-poin variabelnya ya yang akan dikaji. Kemudian di pelatihan pertama review bagaimana cara eksaminasi hasil penelitian yang sudah pernah ada untuk bisa dirujuk dalam pengembangan perumusan masalah, hipotesis maupun tujuan ya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Kukuh kan mencoba mengembangkan di latar belakang ya, di pendahuluan itu yang isinya adalah state of the art sampai kepada hipotesis dan tujuan. Itu adalah di aspek teori. Nah, kemudian berikut ini yang pada dua pertemuan yang terakhir ini sebelum UTS ya, Anda akan belajar bersama-sama untuk mengembangkan kajian riset itu berdasarkan perancangan metode penelitiannya ya dari aspek empirisnya. Nah, sebagaimana kita pernah sama-sama pelajari bahwa pendekatan ilmiah itu salah satunya selain perumusan masalah ya, perumusan masalah itu dengan eksaminasi riset sebelumnya ya, kemudian membangun hipotesis, kemudian tujuan, maka ada pendekatan ilmiah dalam hal ini adalah membuat rancangan, membuat inventarisasi variabel-variabel yang akan diambil ya di koleksi datanya berdasarkan perlakuan ya yang secara sengaja kita berikan ya untuk eksperimental, atau yang tidak kita berikan intervensi, artinya eksplorasi untuk non eksperimental ya. Ini pada dua pertemuan terakhir ini kita akan mempelajari atau akan mengembangkan kajian riset berdasarkan perancangannya ya. Dan kemudian nanti setelah UTS kita akan pelajari mengenai analisis datanya. Nah, jadi langkah-langkah untuk merumuskan rancangan penelitian itu kan pertama kali kita harus memegang tujuan penelitian dulu untuk yang non eksperimental maupun yang eksperimental, tentunya ada tujuannya. Nah, sedangkan yang secara khusus untuk eksperimental tentunya sudah ada bangunan hipotesisnya. Kalau yang non-eksperimental kan tidak ada bangunan hipotesis, tetapi hipotesis nantinya akan terbangun dari hasil riset. Ya, itu perbedaan antara non-eksperimental dan eksperimental. Jadi pegangan kita kalau yang untuk eksperimental selain tujuan adalah hipotesis. Sedangkan yang non-eksperimental adalah tujuan penelitian saja. Ya. Kemudian kita mencoba mengidentifikasi variabel-variabel bebas maupun terikat yang terkait dengan fenomena yang akan kita kaji tentunya ya. Variabel sebab, variabel akibat gitu ya. Ada yang hanya berhubungan saja, ada yang sebab akibat, ada yang tidak berhubungan sama sekali, tetapi mungkin memiliki informasi yang penting, bisa jadi ya. Jadi tujuan penelitian dan hipotesis harus ada di tangan dulu. Nah, kemudian yang non eksperimental udah selesai sampai di situ kan, kemudian kita membuat inventarisasi. Sedangkan yang eksperimental ya, yang untuk percobaan atau yang eksperimental secara khusus, maka kita harus merancang faktor perlakuannya. Apakah faktor perlakuan yang akan kita intervensikan atau yang akan kita berikan dalam percobaan itu tunggal, artinya satu faktor perlakuan saja, atau lebih dari satu faktor perlakuan atau faktorial ya. Kemudian mendesain juga gugus perlakuannya.
Artinya faktor perlakuannya itu apa, gugus perlakuannya apa. Misalnya percobaan hormon, maka gugus perlakuannya dosis hormon misalnya. Atau percobaannya hormon dan suhu, maka itu adalah dua faktor perlakuan yang berbeda, ya, atau faktorial. Nah, jadi itu yang akan kita rancang di dalam rancangan percobaan atau eksperimental ini. Nah, kemudian ya, pada gugus perlakuan ini tentunya kita juga menginventarisir mungkinkah ada variabel penyerta yang inline, artinya yang tersarang pada faktor perlakuan yang kita berikan. Yang inline itu harus dependent, harus tergantung dari faktornya. Berbeda dengan faktorial. Faktorial itu adalah dua faktor perlakuan yang bebas. Ya, misalnya tadi hormon, dosis hormon dan suhu itu berbeda ya. Nah, sedangkan yang inline itu misalnya strain tertentu, kemudian apa namanya, filial pertama, filial kedua, atau generasi pertama, generasi kedua yang inline dengan strain, ya, dengan parent stocknya, misalnya seperti itu inline, artinya terkait dengan faktornya. Nah, dengan demikian nanti kita akan lebih mudah merancang percobaan itu, menentukan faktor perlakuannya, gugus perlakuannya, variabel penyertanya, atau bahkan ada variabel-variabel yang perlu kita kelompokkan, ya, variabel penyerta yang mungkin akan menjadi perancu kita kelompokkan dengan blok misalnya, ya. Nah, itu kemudian langkah berikutnya adalah merancang unit percobaan. Dalam hal ini adalah menentukan jumlah ulangan. Pada waktu sebelumnya mungkin kita sudah pernah belajar terkait dengan berapa ulangan yang cocok, ya, yang artinya mampu bisa mewakili atau bisa meminimalisir galat percobaan, ya. Nah, itu ulangan kemarin kita sudah pelajari akan tergantung dari jumlah perlakuan, jumlah gugus perlakuan, ya. Nah, kemudian spesifikasi sampel atau objek kajian. Ini juga kita mesti benar-benar mengenali sampel yang kita gunakan, ya. Karena di dalam perancangan percobaan kan harus homogen, ya. Kita menggunakan RAK. Kalau tidak mungkin homogen, kita gunakan RAK. Nah, namun kriteria pengelompokannya apa, itu perlu juga ditentukan, ya. Nah, penentuan pengelompokan berdasarkan substruktur tadi akan tergantung dari kajiannya, apakah memang perlu dikelompokkan karena variabel itu akan menjadi pengganggu atau tidak, ya. Nah, kemudian pengendalian faktor non-perlakuan itu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana randomisasinya? Kalau blok seperti apa? Blok berdasarkan waktu, blok berdasarkan ruang, time dan space gitu ya, berdasarkan waktu atau berdasarkan ruang bloknya maksudnya. Kemudian covariate jika memang diprediksi akan ada variabel-variabel pengganggu yang tidak bisa teridentifikasi, sehingga harus kita gunakan sebagai variabel penyerta yang real atau covariate, ya. Nah, dari merancang unit percobaan tadi, merancang perlakuan, merancang unit percobaan, sekarang merancang metode penelitiannya atau tahapan atau prosedur. Ya, prosedurnya meliputi tahapan penelitian mulai dari persiapan, perlakuan, metode koleksi data, timeline-nya, kemudian inventarisasi parameter ujinya, dan analisis datanya. Jadi ini adalah langkah-langkah perumusan rancangan penelitian yang akan mengantarkan kita kepada metode atau bahan dan metode, penulisan bahan dan metode dengan sebaik-baiknya, sehingga target atau tujuan dari penelitian itu bisa tercapai dengan meminimalisir galat percobaan maupun galat umumnya, karena semua terkendali, semua terukur. Nah, nanti
ini untuk mempermudah, kita akan membuat semacam tabel seperti ini ya, agar Bapak Ibu juga akan mudah tinggal mengisi rubrik-rubriknya, sehingga ketika menarasikan dalam bentuk proposal atau format proposal yang sesungguhnya, maka Bapak Ibu substansinya sudah ada di sini, tinggal dinarasikan dengan kalimat. Ya, tinggal lebih mudah menarasikannya ketika substansinya atau poin-poinnya sudah ada di sini. Nah, saya mencoba untuk merumuskannya dalam bentuk tabel. Ya, tabel yang terdiri dari 3 kolom, ya, kolom rubrik, kolom komponen atau isian yang spesifik tergantung dari tema kajian, ya, hipotesis dan tujuan penelitian. Nah, kemudian uraian. Uraian ini tentunya yang lebih spesifik lagi terkait dengan komponen. Nah, nanti di dalam rubrik ini yang mendahului atau yang melandasi pengembangan rancangan perlakuan dan lain sebagainya itu adalah hipotesis. Jadi nanti Bapak Ibu berdasarkan sinopsis atau pengembangan perumusan masalah yang kemarin diikuti dengan Pak Kuku bisa menuliskan hipotesis di sini ya. Kalau penelitiannya bersifat percobaan atau eksperimental ya. Nah, kalau yang non eksperimental, yang eksplorasi, Bapak Ibu bisa menuliskan tujuan penelitiannya saja ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang risetnya itu riset non eksperimental, maka tulis tujuan penelitian. Tapi kalau risetnya eksperimental, maka hipotesisnya ditulis di sini. Karena kenapa hipotesis? Karena hipotesis itu harusnya sudah ada rumusan variabel sampai kepada taraf variabel. Hubungan antara variabel X dan Y-nya seperti apa yang diinginkan. Ya, misalnya penambahan hormon dapat meningkatkan pertumbuhan. Nah, hormon ini adalah variabel X-nya. Pertumbuhan itu adalah variabel Y-nya. Nah, harusnya sudah muncul itu variabel Y. Pertumbuhan tidak hanya sekedar pertumbuhan, mungkin sudah pada parameter ujinya, efisiensi misalnya, kemudian efektivitas itu terkait dengan respon imun juga masih abstrak. Apa misalnya tingkat darah putihnya misalnya, hemoglobinnya misalnya seperti itu. Jadi kalau hipotesis biasanya sudah pada taraf atau sudah pada level parameter uji, sehingga akan lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah menginventarisir variabel-variabel apa yang kira-kira terkait dengan variabel target di dalam hipotesis, ya. Nah, itu tujuannya. Kalau di eksperimental lebih detail gitu ya. Kalau yang non eksperimental biasanya ongoing gitu ya. Jadi variabel-variabelnya bisa ketemu saat penelitian begitu. Mungkin di sini masih dalam bentuk variabel abstrak, tingkat stres misalnya. Nah, tetapi selama penelitian mungkin bisa ketemu stres itu menyebabkan kemudian selain kematian, kemudian pertumbuhannya lambat, kemudian bisa timbul penyakit, kemudian bisa, nah macam-macam itu bisa muncul ongoing saat penelitian, ya. Oleh karenanya untuk non eksperimental tujuan penelitiannya sudah cukup dituliskan di sini. Nah, kemudian berdasarkan ini nanti Bapak Ibu bisa menjabarkan dalam rubrik rancangan perlakuan, misalnya variabel perlakuannya apa, gugus perlakuannya apa, nanti diuraikan di sini. Kalau misalnya tadi variabel perlakuan adalah stimulasi hormon hormon reproduksi misalnya, apakah ovaprim, apakah OODEF misalnya gitu ya. Nah, kemudian gugus perlakuannya apa? Dosis misalnya, dosis berapa gitu. Kemudian variabel perlakuan yang mungkin mempengaruhi apa? Nah, ini adalah menentukan apakah kita bisa anggap homogen sehingga nanti bentuknya adalah RAL, atau kita nggak mungkin bentuk homogen karena ada perbedaan respon antara jantan dan betina misalnya. Kita bisa pakai RAG misalnya seperti itu. Atau perbedaan umur bisa kita gunakan RAG. Atau misalnya tidak bisa seri tapi tidak bisa paralel tetapi harus seri, maka seri bisa kita anggap sebagai blok atau RAG nanti. Nah, seperti itu. Jadi variabel non perlakuan ini berguna ya
untuk nanti menentukan apakah kita mau RAL atau mau RAK ya. Kemudian deskripsi objek risetnya, ini harus lengkap juga deskripsinya. Apakah jenisnya, asal-usul stoknya, atau kalau misalnya wilayah itu misalnya apa namanya, kalau misalnya pengambilan wilayahnya luas, misalnya kita bisa kedalamannya kah, atau yang mungkin menentukan misalnya salinitasnya kah, atau payau, air laut, air tawar, itu kalau di lingkungannya bisa dibeda-bedakan. Misalnya yang kawasan ekstrem, kawasan marginal, misalnya seperti itu, ada bisa kriterianya seperti apa. Atau kalau objek misalnya strain-nya atau umurnya, jantan betinanya, dan lain sebagainya ya. Jadi deskripsi objek ini juga harus rinci ya, supaya karena respon dari materi uji nanti akan berbeda-beda tergantung dari proses fisiologi kan, proses fisiologi dan hubungan antara organisme dengan lingkungannya, itu yang membentuk fenotip atau yang membentuk respon tadi ya. Sehingga variabel-variabel yang mungkin terkait dengan respon harus dideskripsikan dengan baik ya. Kemudian di rancangan operasional penelitian nanti unit percobaannya ya itu butuh berapa akuarium misalnya kalau kita menggunakan wadah akuarium, atau ulangannya berapa tergantung gugus perlakuannya berapa, ulangannya berapa. Jadi kita butuh unit percobaan berapa misalnya. Kemudian setting unit percobaannya seperti apa ya. Apakah suhunya suhu ruang atau ada pencahayaan dan lain sebagainya ya. Kemudian prosedur penelitiannya seperti apa, pemberian perlakuannya seperti apa, time work-nya seperti apa, kemudian pengelolaan ikan risetnya seperti apa, supply water-nya seperti apa, feeding balance-nya seperti apa. Kemudian kalau kita akan melakukan penyuntikan, animal welfare-nya itu perlu sertifikat juga. Nah, kalau perlu sertifikat tentunya harus diurus ya. Nah, itu perlu waktu ya. Kemudian metode samplingnya, koleksi datanya dilakukan kapan? Samplingnya itu apakah seluruh populasi diukur ataukah mengambil sampel saja dari populasi yang ada ya, yang digunakan dalam unit percobaan. Nah, itu juga harus harus dijelaskan, dideskripsikan ya. Karena itu akan nantinya akan mempengaruhi dari perhitungan atau analisis datanya ya. Kemudian rancangan respon atau parameter uji itu juga harus dideskripsikan ya. Jadi variabel respon utama itu meliputi apa saja ya. Kemudian variabel pendukung yang diduga akan menjadi informasi tambahan itu meliputi apa saja ya, dan kapan diambil atau dikoleksi datanya. Misalnya seperti suhu itu ya, suhu itu sangat penting kalau untuk penelitian-penelitian yang kaitannya dengan hormon dan dengan metabolisme ya, terutama untuk ikan yang nokturnal atau diurnal itu berbeda karena masa aktifnya diurnal dan nokturnal itu kan berbeda. Kalau yang diurnal kan siang hari dia aktif. Nah, baru metabolismenya terjadi setelah makan kan. Nah, kalau yang nokturnal itu kan malam hari aktifnya. Nah, oleh karenanya variabel-variabel yang mungkin akan mempengaruhi proses dari respons itu menjadi output data itu perlu dipertimbangkan apakah pengukuran faktor-faktor pendukungnya itu di malam hari juga perlu dilakukan, ataukah hanya siang hari saja, ataukah selama 24 jam. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya, supaya kita bisa mendapatkan tambahan informasi dinamika atau fluktuasi yang mungkin akan mempengaruhi juga respon ya. Sehingga kita bisa menjelaskan ketika variasi atau ragam atau galatnya tinggi,
ini berasal dari mana? Apakah dari materi ujinya yang heterogen atau dari variabel non perlakuannya yang heterogen sekali dan tidak terdata, misalnya seperti itu. Nah, kalau seluruh variabel yang mungkin akan mempengaruhi respon dan bisa menjelaskan respon itu, maka perlu diinventarisir. Lebih baik sebanyak-banyaknya, tapi dalam pelaksanaannya mungkin sebisa-bisanya, oke, nggak masalah gitu. Tapi pada waktu menginventarisir itu sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya begitu. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti tergantung dari dana dan kemungkinan waktunya itu kan bisa kita pilah-pilah. Tetapi minimal kita sudah bisa membayangkan atau sudah bisa memprediksi atau bisa menduga mana kira-kira variabel-variabel yang bisa kita abaikan atau mana variabel-variabel pendukung yang penting. Nah, disitulah pentingnya kita menginventarisir rancangan respon ini, ya, supaya tidak ada yang miss gitu. Kalau semua sudah terdata, kemudian nanti kita bisa memilih. Nah, itu kan semua sudah ada dalam antisipasi kita, begitu. Ya, selama ongoing penelitian kan kita bisa pilih-pilih. Oh, ini ternyata tidak terlalu berpengaruh, bisa kita abaikan. Ya, tetapi oh ternyata ini sangat mempengaruhi. Nah, kemudian itu kita jadikan variabel penyerta yang firm, gitu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, data-data ini dan rancangan perlakuan ini itu yang nantinya akan menentukan atau menjadi landasan kita untuk memilih metode analisis datanya. Terutama adalah rancangan perlakuannya, ya, rancangan perlakuannya, dan satu lagi adalah jenis datanya. Jadi ada dua. Rancangan perlakuan yang tadi faktor tunggal atau faktorial, ya, kemudian ada variabel tersarang atau nested dengan split plot, ya, itu kan rancangan percobaannya. Nah, kemudian satu lagi datanya. Kalau datanya data kuantitatif, maka otomatis bisa langsung parametrik, ya, atau ANOVA, ya. Nah, kecuali dalam uji asumsi dasarnya tidak terpenuhi, maka walaupun kuantitatif harus lari ke non-parametrik. Begitu. Ya. Nah, tetapi kalau data kita kualitatif, maka langsung ke non-parametrik. Kecuali yang jenis datanya ordinal. Ordinal itu kualitatif tetapi beranking. Seperti TKG 1, TKG 2, TKG 3. Itu kan ada angkanya yang berbeda. Sedangkan kalau yang nominal itu kan jantan betina. Itu setara, warna hijau merah setara, ya. Tetapi kalau yang TKG gitu misalnya atau ukuran tertentu begitu, ya, baik buruk gitu, ya, atau aktif tidak aktif gitu, itu kan bergradasi, ya, bergradasi, sedang, sangat bagus, tidak bagus gitu, itu kan bergradasi. Nah, itu bisa kita berikan kode. Nah, ketika kita berikan kode, ada angkanya, maka kita bisa analisis dengan parametrik, ya, asal memenuhi persyaratan asumsi dasar. Asumsi dasar itu yang homogenitas, kemudian terdistribusi normal, kemudian memiliki efek linearitas, ya, linearitas positif, itu artinya selalu menambahkan begitu, ya. Tidak linear, ya, artinya bukan yang parabol gitu, ya, artinya pada titik tertentu dia optimum, itu berbeda lagi, ya. Harus linear, artinya berpositif, ya, berhubungan positif. Nah, dengan demikian bisa langsung kita analisis ke parametrik, ya. Kalau tidak terpenuhi, maka langsung non-parametrik. Jadi baik kuantitatif maupun kualitatif, kalau tidak memenuhi asumsi dasar, langsung ke non-parametrik. Ya, jadi itu. Nah, dengan demikian, berdasarkan tabel ini, nanti Bapak Ibu akan jauh lebih mudah mau merubah, mengeditnya juga akan lebih mudah. Bagian-bagian mana yang belum kira-kira belum relevan, mana kira-kira yang belum firm, ya, mudah sekali dirubah, ya. Nah, ini akan menjadi
kata kunci lah gitu ya, keywordnya, yang kemudian nanti dinarasikan dalam bentuk proposal di bagian metode penelitiannya ya. Kalau di bagian latar belakang dan atau pendahuluan sampai kepada tujuan kan sudah kemarin ya dengan Pak Kukuh ya. Nah, sekarang di bagian metodenya ini. Jadi itu mungkin Bang Gusti bisa melanjutkan ya dengan rubrik ini, mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sesuai dengan sinopsisnya masing-masing begitu ya. Ya Bang Gusti ya. Ya, siap Ibu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya tugas perlatihan kita dalam rancangan penelitian ini. Ya, sehingga udah lengkap sampai kepada analisis data, dan nanti di slide-slide berikutnya ini ada keterangan-keterangan nanti istilah-istilah dalam perancangan percobaan. Nanti terus galat percobaan itu ada galat percobaan, ada galat umum. Itu disebabkan karena apa dan bagaimana pengendaliannya. Itu ada semua di sini. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Bang Gusti. Di sini ada skema percobaan ya. Skema percobaan yang tadi saya bilang hanya ada 3 ini ya. One way, berfaktor, dan berstruktur ya. Nah, nanti kalau RAK itu apa sih? Kalau RAK itu adalah variabel non perlakuan yang heterogen, itu yang harus dikelompokkan ya. Nah, kalau sub ini itu adalah inline dengan faktor perlakuan ya, bukan faktor non perlakuan. Kalau yang di sini yang dikelompokkan adalah faktor non perlakuan. Kalau di sini adalah subfaktor untuk perlakuan ya, itu yang membedakan antara nested, split plot, dan RAK ya. Silahkan dilanjut Bang Gusti ya. Baik Ibu. Oke, baik teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya dengan Bang Gusti mungkin teman-teman bisa ngobrol terkait atau berdiskusi terkait dengan tema-tema risetnya dan pengembangannya dalam perancangan penelitiannya begitu ya. Mungkin ada yang menanyakan kalau temanya seperti ini atau hipotesisnya seperti ini sebaiknya rancangan percobaannya seperti apa, atau belajar dari rancangan percobaan yang Bang Gusti sudah buat atau lakukan sampai running sudah hampir selesai ini. Apa-apa kira-kira kendala-kendala dan apa-apa yang perlu diberikan fokus lebih gitu ya, highlight gitu ya. Karena supaya memudahkan kita dalam running penelitiannya. Begitu ya Bang Gusti ya? Ya, setuju. Oke, baik. Terima kasih sekali atas atensi teman-teman ya. Bisa dilanjut dengan Bang Gusti. Mungkin saya bisa live ya. Ya, tidak apa-apa Ibu. Nanti diselesaikan dengan Bang Gusti. Terus nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan nanti saya diinformasikan begitu ya. Ya, baik Ibu. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat belajar bersama. Mudah-mudahan. Terima kasih. Oke. Saya stop share ya. Saya stop share. Bang Gusti bisa coba share screen. Kalau sudah berhasil, saya baru live. Oke, sip. Sudah ya. Baik, selamat belajar ya, Ibu live ya. Ya, terima kasih Ibu. Yuk, sama-sama. Terima Sampai kasih, ketemu Bu. lagi. Ya, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan panjang ya sama Ibu terkait dengan pelatihannya. Jadi di sini fokusnya adalah menyusun dari hipotesis dan sebenarnya dari judul teman-teman yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, terus hipotesis ini kan sebenarnya apa sih yang sekiranya kita dapatkan nanti dari hasil penelitian ini yang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian
tujuan penelitiannya ini berkaitan dengan hipotesisnya, terutama untuk yang eksperimental karena berkaitan antara hipotesis dengan tujuan penelitian. Nah, sedangkan untuk yang non eksperimental tidak perlu membuat hipotesis karena kan memang non perlakuan seperti itu ya. Tidak ada penambahan atau pemberian perlakuan sehingga tidak ada hipotesis seperti itu karena langsung mengamati kejadian atau fenomena natur seperti itu. Nah, dari sini teman-teman saya mau tanya dulu nih sekilas terkait dengan judul dan juga kira-kira ke arah mana gitu seperti itu risetnya. Mungkin dijawab singkat saja terkait judul sama sedikit penjelasan sedikit saja terkait dengan arah risetnya seperti itu. Ya, bisa saya mulai dari Mas Faris. Mendengar suara saya? Dengar, Kak. Ya, Mas Faris coba sedikit dijelaskan atau disebutkan judul yang dibuat. Mungkil sawit ya. Nah, berarti ini termasuk ini ya, substitusi ya, bahan pakan substitusi. Ya, ya sepertinya substitusi karena bungkil sawit ini kalau boleh tahu mengandung apa yang dominan? Karbonya kah atau protein? Protein ya sepertinya. Ya, berarti lebih ke arah substitusi. Oke, kita lanjut dulu. Mas Muhammad Arif. Untuk judul saya Bang itu mengenai kajian pertumbuhan pos larva pada udang faname yang diberi pakan Oitona sp dengan perlakuan. Jadi dia lebih untuk kepakan alami yang dikultur dengan berbagai fitoplankton yang nantinya diharapkan untuk meningkatkan si pertumbuhan dari udang faname ini. Tadi planktonnya apa aja? Plankton atau apa? Yang kita berikan pakan alaminya plankton. Untuk pakan dari si zooplankton ini dia menggunakan algae. Itu ada beberapa algae. Oh, jadi algae diberikan ke zooplankton, baru zooplankton ini nanti diberikan ke pos larva. Iya, betul. Oh, seperti itu. Jadi berarti yang jadi objeknya itu si alganya. Untuk objek di sini sebenarnya saya mau ngambil di udang faname-nya. Cuman kemarin kan masih melihat untuk perlakuan si alga terbaik itu ada beberapa alga. Nah, mungkin itu nanti akan dipilih salah satu baru diujikan, baru dikasih untuk pakan Oitona. Oitona ini nanti disandingkan dengan si Artemia tuh. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kayak dia sejenis pengganti lah nanti istilah pengganti untuk si Artemia ini yang digunakan untuk pakan si larva udang. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Siwi. Mbak Siwi apa mendengar suara saya? Ya, Mas, mendengar. Ya. Kalau saya itu topik risetnya mengenai perkembangan saluran dan analisa enzim pada pencernaan ikan kobia, Mas. Larva, larva. Perkembangan saluran dan pencernaan dan perkembangan enzim pada larva ikan kobia. Perkembangan enzim. Berarti ini tidak ada perlakuan seperti itu ya? Iya. Jadi eksplorasi terkait dengan perkembangan saluran dan saluran pencernaan dan enzim seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah telah ada jurnal atau pustaka terkait dengan ikan ini?
Kalau jurnalnya tentang ikan kobia ini itu sudah pernah dilakukan sebenarnya tahun 2003, tapi dia kan di Amerika, Mas. Lalu kalau untuk perkembangan saluran pencernaan sama analisa enzim untuk larva ikan air laut sebenarnya udah ada contoh-contohnya juga gitu. Saya Jadi, sebelumnya ngambil subjek tesisnya itu kan tadinya ikan kerapu cantang. Tapi kalau untuk melihat ketersediaannya gitu kayaknya yang lagi memungkinkan itu untuk di ikan kobia gitu, Mas. Kalau ikan kerapu cantang kan harus ke situ Bondo gitu maksudnya. Jadi cari yang ini aja yang berarti Mbak Siwi ini non eksperimental ya? Iya, non eksperimental. Cuma nanti kalau misalnya diskusi sama pembimbingnya, misalkan pembimbingnya itu menginginkan dia eksperimental, berarti kan menguji misal 2 pakan berbeda gitu ya Mas ya. Nanti perkembangan saluran pencernaan dan enzimnya bagaimana terhadap 2 pakan berbeda itu gitu. Iya, bisa. Ya. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Siwi. Selanjutnya Zain Mokan, Mas Zain Mokan. Ya, hadir. Izin Pak. Ya. Silakan. Untuk judul tesisnya itu analisis daya dukung, Pak. Analisis daya dukung. Analisis daya dukung budidaya aquaculture di Kabupaten Seram bagian timur, Kecamatan Seram Timur, Pak. Aquaculture di Seram ya. Daya dukung. Daya dukungnya terkait dengan apa? Keseluruhan ataukah aspek praproduksi? Aspek, Pak. Itu ambil untuk bukan populasi, tapi titik sampel begitu, Pak. Jadi untuk nanti menentukan titik sampelnya itu pakai SIG namanya, Sistem Informasi Geografis, Pak. Oh, SIG, dan ini juga non eksperimental ya? Iya, siap, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Zain Mokan. Selanjutnya Mbak Arini. Mbak Arini, apa mendengar suara saya? Halo Mbak Arini. Nah, kita lanjut dulu dengan yang lain. Mbak Anes. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan Mbak Anes dulu. Ya, kebetulan saya ngambil risetnya tentang ini, Kak, yang terkait dengan nutrisi. Itu kan awalnya saya tuh ngambilnya tentang ini, penambahan penanaman enceng gondok yang difermentasi untuk pakan ikan gurame kan, Kak. Cuma saya kan mikirnya kalau seandainya tahun depan atau misalkan semester depan masih daring kuliahnya, mau nuker judul gitu dengan bahan yang sesuai dengan ada di sekitar rumah gitu kan, Kak. Jadi kepikirannya mau ini apa sih pengaruh penambahan daun kelor yang sudah difermentasi terhadap pertumbuhan ikan nila. Daun apa? Daun kelor. Oh, daun kelor ya. Untuk sebagai substitusi? Iya, substitusinya. Substitusi karbohidrat kah atau proteinnya kah? Proteinnya, Kak. Proteinnya ya? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Aulia. Ya. Kalau saya judulnya sebaran dan kelimpahan plankton pada sumber pengairan tambak budidaya di Desa Labulau. Sebaran dan kelimpahan plankton. Plankton ya. Ini juga non eksperimental ya? Halo, Mbak Aulia? Ya. Ini juga non eksperimental ya? Iya, non eksperimental. Berarti untuk tujuan penelitiannya kira-kira apa nih, Mbak? Untuk melihat sebaran dan kelimpahannya pada titik hulu, tengah, dan hilir. Selanjutnya apakah dihubungkan dengan produksinya kah atau apanya? Iya. Untuk produksi ya? Oke, baik. Selanjutnya Adiwena Arisya. Ini halo. Ya, silakan Mas. Kalau saya judul sinopsisnya itu sebentar. Budidaya ikan hias air tawar pada tebar tinggi berbasis pH rendah. Ikan hias air tawar. Iya.
pH rendah. Berarti perlakuannya di pH ya, Pak ya? Iya, untuk menjaga pH. Karena kan semakin rendah pH, semakin susah dijaga stabil. Padahal ikan hias itu sehari goncang 0,3 aja udah banyak ininya lah, bencananya gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mas Bagus. Iya, Kak. Ya, silakan. Judulnya sebentar. Rencana judulnya deteksi single nucleotide polymorphisms untuk merancang PCR primer pada udang faname sebagai ciri genetik. Udang faname? Yap. Oke, berarti ini juga non eksperimental ya? Iya, sepertinya non. Iya, baik. Tadi tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk sebagai ciri genetik, nantinya digunakan sebagai marka untuk pemuliaan. Marker assisted selection. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Taufik. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Jadi judul tesis yang saya rencanakan itu mengenai potensi tumbuhan kenari sebagai biokontrol fibriosis pada ikan kakap putih. Dengan ini merupakan penelitian eksperimental dengan manfaatkan senyawa bioaktif yang ada di tumbuhan kenari, yaitu alpha tocopherol, salah satu jenis vitamin E itu. Ya. Oke, berarti lebih ke arah fitofarmaka atau bagaimana, Pak? Halo, Pak Taufik? Iya. Lebih ke arah biofarmaka. Ya, seperti itu ya. Konsepnya seperti biofarmaka. Iya. Berarti fibriosisnya kira-kira mau fibrio spesifik atau apa, Pak? Jadi ikan kakap putih yang menunjukkan gejala fibriosis itu diidentifikasi. Bakteri jadi apa? Ya, bakteri fibrio apa yang teridentifikasi, diuji patogenitasnya. Iya. Iya. Jadi ambil bakteri langsung dari lingkungan atau dari ikannya, diidentifikasi dari ikannya, baru nanti diuji tanpa kembali seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Ya, selanjutnya Mbak Maria. Iya, Pak. Ya, silahkan. Rencana judul penelitian saya itu pemberian probiotik bacillus terhadap respons stres, kemudian sistem imun non-spesifik, dan resistensi penyakit Vibrio anguillerium pada kakap putih. Oh, ini juga kakap putih juga ya? Iya, Pak. Berarti probiotik pada umumnya ya, aplikasi probiotik untuk meningkatkan respon imun dan resistansi seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Rozina. Halo Mbak Rozina, ya, silahkan. Kalau judul saya ke nutrisi, Kak. Judulnya pengaruh penggunaan fermentasi kulit ari kelapa dalam formulasi pakan terhadap laju pertumbuhan benih ikan nila merah. Pengaruh ari kelapa terhadap laju pertumbuhan, Kak. Laju pertumbuhan. Difermentasi dulu. Difermentasi menggunakan bakteri atau? Ini sih aku nulis di sinopsisnya Aspergillus niger sih. Apa? Aspergillus niger. Oh, Aspergillus. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya tadi yang belum Mbak Grenda. Ya, Kak. Ya, silakan. Untuk judulnya saya ambil nutrisi ikan tentang pengaruh penambahan tepung bayam anting dan tepung limbah tauge terfermentasi probiotik pada pakan buatan terhadap tingkat pemanfaatan pakan, pertumbuhan, dan kelulusan hidupan ikan gurame. Gurame. Jadi
dari bayam dan tauge tadi ya? Ya, bayam anting. Bayam anting dan limbah tauge. Limbah tauge. Berarti nanti ditepungkan seperti itu atau Iya, gimana? Iya, ditepungkan. Terus difermentasi. Iya. Baru nanti diberikan melalui formulasi pakan untuk gurame seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Selanjutnya Mas Haris. Mas Haris, ya silakan. Ya, jadi ini untuk judul tesis saya rencananya Mas, analisa kesesuaian perairan untuk budidaya udang sistem busmetik di perairan Kota Dumai. Bisa diulangi Mas? Analisa kesesuaian perairan untuk budidaya udang sistem busmetik di perairan Kota Dumai. Kesesuaian perairan untuk budidaya. Ya, udang Paname. Paname. Ya. Dumai itu Riau. Riau. Oke, berarti non eksperimental juga ya? Kurang lebih. Eksploratif. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Naila. Ya. Ya, silakan. Ya Kak, jadi judul saya itu ke nutrisi tentang pengaruh penambahan vitamin C dalam pakan terhadap pertumbuhan benih teripang pasir. Vitamin C ke pakan untuk teripang. Ya, benih teripang pasir. Benihnya. Kalau dari jurnal sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mengujikan penambahan vitamin C ini? Ya Kak, jadinya sudah ada sebelumnya, tapi spesies teripangnya itu berbeda Kak, bukan teripang pasir. Oke, ya siap. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Ici. Mbak Ici. Ya silakan. Iya Pak. Ya silakan. Iya. Judul saya tuh tentang pengaruh pupuk tauge terhadap kandungan klorofil A dan B pada Dunaliella salina. Dunaliella salina ya. Untuk nantinya diaplikasikan ke ikan kah atau bagaimana? Enggak, ini untuk mikroalga aja. Di sini tuh membedain penggunaannya tuh nanti pupuk walni sama pupuk tauge. Jadi mau ngelihat apakah penggunaan pupuk pupuk tauge ini kan pupuk apa ya namanya? Ya, bagaimana? Maksudnya tuh pupuk tauge ini kan pupuk dari bahan alami. Jadi membandingkan sama pupuk walne, apakah dengan penggunaan pupuk tauge ini bisa meningkatkan kandungan klorofil A pada fitoplankton Dunaliella salina gitu. Tapi berarti tidak Dunaliella salinanya tidak diberikan pada ikan nantinya ya? Hanya terhadap klorofil A berarti objek penelitiannya itu Dunaliellanya itu ya? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang belum saya panggil kah? Ini Adiwena, berarti udah ya? Adiwena. Sudah tadi. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua. Jadi, Mas Mbak, Bapak Ibu nanti silahkan disusun seperti ininya, sesuai tadi kan judulnya sudah disampaikan masing-masing ya, terkait dengan rencana proposalnya. Nah, penyusunan hipotesisnya juga harus diperhatikan agar sesuai dengan judul. Contohnya saya kasih contoh tadi, contohnya yang dari siapa nih misalkan. Misalkan contohnya yang pH. Nah, berarti kan hipotesisnya apakah dengan pH yang diberikan nanti itu biasanya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Biasanya berpengaruh terhadap apa, misalkan seperti itu. Nah, tujuannya berarti untuk mengujikan atau untuk mengetahui efek dari misalkan penurunan pH itu sendiri terhadap bagaimana kelangsungan hidupnya kah, pertumbuhannya kah, atau warna dan sebagainya. Jadi
harus apa ya berkesesuaian gitu antara judul, hipotesis, dan tujuan penelitian. Nah, nanti di akhir penayangan slide ini saya akan berikan contoh yang proposal saya yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing saya terkait dengan hipotesis, tujuan penelitian, rumusan masalah, segala macam itu ya. Nanti kita lihat. Nah, untuk setelah ada hipotesis, judul, hipotesis, dan tujuan penelitian, teman-teman kan berarti sudah sudah terfikirkan seperti itu. Apa yang teman-teman mau ujikan? Di sini variabel perlakuannya, contohnya kalau dalam saya beri contoh misalkan tadi yang sering disebut sama Bu Dinar, hormon. Berarti pemberian hormon di sini pengaruhnya adalah misalkan hormon growth hormone misalkan. Growth hormone berarti variabel perlakuannya adalah growth hormone ini sendiri, karena kan di sini faktor X itu kan yang dia independen, tidak terpengaruh. Jadi variabel perlakuan atau growth hormone ini akan mempengaruhi apa? Faktor Y-nya akan mempengaruhi faktor Y. Misalkan contohnya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini berarti kan dipengaruhi oleh variabel perlakuan. Nah, di sini berarti kalau terkait tadi hormon, berarti bisa dituliskan variabel perlakuannya hormon growth hormone seperti itu. Nah, gugus perlakuan itu sendiri merupakan dosis-dosis atau jenis-jenis ataupun bahan-bahan yang teman-teman akan beri perlakuan. Ya, contohnya misalkan gugus perlakuannya growth hormone dosis 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, itu contohnya. Itu gugus perlakuannya. Jadi sehingga ada 3 perlakuan dosis. Nah, umumnya untuk gugus perlakuan ini diberikan juga satu kontrol. Ya, diberikan kontrol yang tanpa penambahan atau 0 ppm dari growth hormone. Contohnya di sini. Berarti kan ada 4. Ada 4, contohnya saya berikan di sini 4 contoh gugus perlakuan, yaitu 0 atau sebagai kontrol, 10 dan 10, 20 dan 30 seperti itu. Nah, di sini variabel non perlakuan. Apabila kita tidak ada penambahan variabel lagi, maka di situ disebutnya rancangan acak lengkap saja. Seperti itu. Nah, apabila hormon ini nanti diberikan juga nanti ada perbedaan dari perbedaan suhu atau misalkan metode atau segala macam. Nah, itu nanti bisa menjadi faktorial seperti itu. Nah, apabila variabelnya juga misalkan tadi dibedakan growth hormone, kita tahu bahwa ikan nila, ikan mas itu kan dia dimorfisme, memiliki dimorfisme di mana pada jenis ikan, pada jenis kelamin ikan yang berbeda akan menunjukkan pertumbuhan yang berbeda seperti itu. Nah, apabila jadinya nanti dipisah antara yang jantan dan betina, maka dibuat rancangan acaknya kelompok seperti itu. Dibedakan kelompok yang jantan dan betina terhadap pengaruh perlakuan hormon yang diberikan. Nah, apabila tidak ada perbedaan atau dibuat monoseks nih, misalkan pada ikan nila atau ikan mas, maka hanya cukup rancangan acak lengkap seperti itu. Nah, dideskripsikan objek risetnya dengan dengan detail, seperti misalkan objek risetnya yang digunakan ikan nila yang diberikan growth hormone tadi. Nah, maka ikan nilainya itu ukuran berapa, monoseks atau dicampur, maksudnya apakah terpisah jantan betina, ukurannya asalnya dari mana, terus ukurannya itu tadi segala macamnya itu harus dijelaskan dengan detail. Sehingga nanti tidak ada kerancuan apabila ada yang membaca hasil penelitian teman-teman. Biasanya kan orang ingin apabila membaca jurnal ataupun hasil yang teman-teman nantinya publikasikan, itu akan membandingkan dengan hasil mereka yang mereka dapatkan. Nah, umumnya perbedaan-perbedaan itu terjadi atau muncul dengan asal yang berbedakah atau ukuran uji yang berbedakah, karena kita penelitian menggunakan benih dan penelitian menggunakan juvenil atau juana itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rancangan, unit percobaan ini kan tadi tinggal yang T ini dikali berapa ulangan. Nah, mungkin teman-teman di sini belum ambil mata kuliah metode penelitian, metode statistika atau analisis statistika kalau di S2 ini. Nah, di situ nanti dijelaskan sebenarnya berapa ulangan yang diperbolehkan. Akan semakin bagus jika ulangan yang diberikan ini lebih besar daripada perlakuan. Ya, misalkan perlakuan ada 3, dengan ulangan 4,
itu kan lebih besar gitu ya dari perlakuannya, itu akan lebih bagus. Itu menurut Prof. Menovatria seperti itu dari pengajar analisis statistika. Tetapi umumnya di sini diberi minimal untuk penelitian ini 3 atau 3 atau lebih seperti itu. Nah, pada beberapa kasus diperbolehkan 2, tetapi untuk 2 ulangan ini sangat riskan terjadinya bias ya, karena tadi kan ulangannya lebih sedikit, maka kemungkinan galatnya nanti akan lebih banyak gitu. Jadi di sini unit percobaannya apabila tadi contoh yang saya contohkan di sini 4 perlakuan, apabila ada 4 ulangan, maka akan ada 16 unit percobaan. Kalau penelitian yang menggunakan akuarium, maka nanti akan ada 16 unit percobaan yang terdiri dari 4 perlakuan dan masing-masing 4 kali ulangan. Nah, di sini selanjutnya prosedur penelitian dijelaskan juga dengan detail atau disebutkan dengan detail. Mulai dari pendatangan ikan atau pendatangan objek penelitian, terus diaklimatisasi-kah, selanjutnya dipelihara terlebih dahulu sampai ukuran berapa, setiap berapa hari di sampling, terus di akhir diamati entah tingkah lakunya kah, atau diamati kualitas airnya, segala macamnya itu harus didetailkan ya di sini. Maaf. Nah, selanjutnya pengelolaan ikan riset. Di sini ikan risetnya apabila misalkan sebelum sampling apakah diberikan anestesi supaya ikan tidak stres, ataukah selanjutnya dilakukan sifon setiap 3 hari sekali atau pergantian air, atau dilakukan dengan sistem RAS atau resirkulasi kayak gitu, itu harus dijelaskan atau disebutkan di sini terlebih dahulu agar nanti memudahkan pada saat membuat detailnya seperti itu. Nah, selanjutnya metode sampling dan timeline. Ini penting kenapa? Karena agar diketahui nantinya. Apakah kita mau melihat pola pertumbuhan kah, ataukah nantinya sampling respons imun kah? Misalkan contohnya penelitian 2 bulan nih contohnya. Nah, apakah sampling dilakukan setiap 30 hari sekali sehingga terjadi 3 sampling timeline-nya di hari ke-0, 30 dan 60, ataukah dibuat 15 hari sekali, ataukah seperti apa? Nah, itu harus disusun agar nantinya data yang kalian dan disesuaikan dengan data yang teman-teman akan gunakan seperti itu. Nah, jadi biasanya sampling ini digunakan untuk melihat pola pertumbuhan, respon imun. Contohnya pada yang pemberian probiotik biasanya kan ingin diketahui pada hari keberapa sih mulai terlihat nih peningkatan respon imunnya, apakah dari awal sudah terlihat, apakah di akhir-akhir baru terlihat. Itu biasanya dari sampling respon imun per beberapa hari itu diperlukan seperti itu. Nah, teman-teman juga di sini untuk selanjutnya yang variabel respon imun harus mengetahui tujuan teman-teman atau judul teman-teman itu apa. Apakah terkait dengan pertumbuhan, respon imun, pemanfaatan pakan, atau segala macam, itu harus kalian definisikan. Nah, selanjutnya baru nanti di list di sini, di variabel utamanya. Berarti kalau respon imun, berarti terkait dengan SR atau resistansi. Terus respon imun, misalkan aktivitas lisozim kah, ataukah diferensial leukosit, atau titer antibodi kah. Nah, itu perlu didefinisikan. Nah, terkait dengan respon utama. Nah, selanjutnya untuk variabel pendukung ini yang bisa mendukung data, seperti contohnya kualitas air. Apakah apakah contohnya tadi yang hormon, apakah di sini variabel pendukungnya entah dari kualitas air terkait dengan suhu, terkait dengan nitrat dan sebagainya, apakah ikut berpengaruh terhadap respon utama. Seperti itu, karena pada umumnya respon utama itu juga dipengaruhi oleh atau bisa dijelaskan atau bisa didukung dengan data-data pendukung. Misalkan respon imun atau pertumbuhan pada ikan yang diberikan growth hormone, misalkan terlihat lebih tinggi gitu. Nah, ternyata di variabel pendukung ini pada parameter suhu itu terlihat
adanya perbedaan atau suhunya lumayan tinggi sehingga meningkatkan aktivitas hormon. Nah, itu kan biasanya mendukung untuk respon utama yaitu terkait dengan pertumbuhan seperti itu. Nah, untuk analisis datanya mungkin teman-teman sudah teman-teman juga suka baca di jurnal seperti itu. Biasanya untuk analisis data untuk analisis datanya disesuaikan. Contohnya misalkan data bersifat parametrik maka diuji statistika. Misalkan contohnya menggunakan ANOVA dengan diuji lanjut, menggunakan Duncan atau Duncan pada pada perlakuan yang lebih dari 5 seperti itu, atau menggunakan LSD atau BNT. Nah, itu seperti itu harap digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cari nanti syaratnya apa aja sih kalau misalkan ingin uji lanjut dengan menggunakan uji LSD atau BNT atau TUKI mungkin teman-teman sering dengar. Nah, itu syarat-syaratnya ada gitu. Nah, teman-teman nanti sesuaikan dan bisa dicari. Misalkan teman-teman perlakuannya ada 6 nih misalkan. Nah, itu kan lebih dari 5. Nah, itu akan lebih sensitif apabila menggunakan ujinya uji Duncan. Nah, misalkan 4 perlakuan itu bisa atau 5 perlakuan bisa uji TUKI atau seperti itu. Nah, bisa dicari. Nah, selanjutnya sebentar saya akan share contoh